Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami, para peserta pesantren Ramadan tingkat SD dan MI sekota Padang yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Anak-anak kami yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang adat basandi syarak basandi kitabullah. Adapun judul pembelajaran kita adalah adat sopan santun di Minangkabau. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kami yang kami banggakan dan kami sayangi, apa tujuan dan manfaat kita mempelajari adat sopan santun di Minangkabau? Yang pertama, kita dapat mengetahui adat sopan santun di Minangkabau. Yang kedua, kita dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan kita. Yang ketiga, kita dapat menghindari perilaku yang bertentangan dengan adat Minangkabau. Ada sebuah pantun, dek ribui rabahlah padi, dicupak datuk tumangguang. Kalau hidui indak babudi, di madudua kumari cangguang. Anak-anak kami yang kami banggakan, apa itu adat Minangkabau? Adat Minangkabau adalah segala bentuk sistem yang mengatur tingkah laku serta tatanan dalam kehidupan yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Nenek moyang kita orang Minangkabau sudah membuat aturan adat yang menjadi identitasnya. Kalaulah aturan adat itu dilanggar, berarti tandanya orang Minangkabau itu dikatakan sebagai orang yang indak tahu jo adai. Orang yang tidak tahu dengan adat adalah orang yang kurang ajar, indak tahu jo ampe dan sebagainya, yang merupakan tamparan moral. Biasanya orang Minangkabau akan tersinggung dan segera memperbaiki dirinya bila dikatakan orang seperti itu. Anak-anak kami yang kami banggakan, dalam buku kitab adab sopan santun orang Minangkabau, karangan B. Datuk Sri Maharaja, setidaknya ada 24 adat sopan santun di Minangkabau yang perlu kita ketahui. Dan yang terpenting tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas 12 dari 24 yang ada dalam buku kitab adat sopan santun di Minangkabau. Yang pertama, adat bersalaman. Yang pertama, bersalaman secara umum. Bersalaman secara umum ini berlaku untuk semua adat bersalaman, kecuali dengan perempuan yang bukan muhrim. Caranya bagaimana? Bersalaman pakai tangan kanan sambil melihat antara dua mata orang yang kita salami, sambil tersenyum dan membaca salawat Nabi. Lalu baru kita tanyakan, dari mana, paikama apa, dari mani dan sebagainya. Yang kedua, bersalaman dengan sahabat karib, teman dekat kita.
Nah, kalau bersalaman dengan sahabat karib sesama laki-laki, guncang tangannya erat-erat. Sedangkan sesama perempuan cukup pegang erat-erat tangannya. Kemudian yang ketiga, bersalaman dengan anak-anak. Nah, menyalami anak-anak, terutama anak yatim, yaitu bersalaman kemudian kita usap kepalanya. Karena dalam Islam juga dianjurkan atau disunahkan seperti itu. Kemudian yang keempat, bersalaman dengan ayah atau ibu. Cara bersalamannya adalah menggunakan 10 jari. Kita jepit tangannya, lalu kita cium, kita bungkukkan badan sambil membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kelima, bersalaman dengan guru. Caranya adalah dengan menggunakan sebelah tangan kanan, tetapi badan agak dibungkukkan, kepala agak ditekur sambil mencium tangannya dan membaca selawat Nabi. Nah, di samping monitor ini anak-anak bisa melihat bagaimana cara bersalaman yang baik dengan seorang guru. Kemudian yang kedua, adat mengangkat tangan. Kalau menyapa orang dari jauh, biasanya orang laki-laki di Minangkabau itu mengangkat tangan kanannya sambil mengucapkan salam. Nah, itu kalau pertemuan sesama besar atau sebaya. Kalau dalam penjamuan itu orang yang lebih tua, maka mengangkat tangannya kedua-duanya seperti ini. Nah, sambil mengucapkan salam. Seolah-olah kita seperti mau takbir dalam sholat. Kemudian yang ketiga, adat masuk kedai. Bila orang Minangkabau mau masuk kedai orang, dia menyampaikan salam terlebih dahulu. Kalau orang kedai itu orang Minangkabau atau orang beragama Islam, dia ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum. Setelah itu dia minta izin untuk melihat-lihat. Sesudah dijawab salamnya dan diizinkan, barulah ia masuk ke dalam kedai tersebut. Kemudian yang keempat, adat masuk rumah. Bila kita ingin masuk rumah, nenek moyang kita batuk-batuk terlebih dahulu di luar sebelum naik ke dalam rumah. Tidak beradat kata orang kalau langsung saja naik ke rumah. Kalau pintu rumah sedang terkunci, maka ketuklah pintu itu sambil membaca salam. Panggil siapa yang patut untuk membukakan pintu. Biasanya yang dipanggil itu kan anak-anak. Nah, mengetuk pintu itu ketuk lambat-lambat, jangan digedor-gedor rumah orang. Bila sudah dijawab salam dan disuruh masuk, barulah kita masuk. Kemudian yang kelima, adat bertemu dan berpisah di jalan. Biasanya orang bertemu di jalan, yang menyapa terlebih dahulu itu adalah yang lebih tua usianya. Bila yang berkendaraan, maka yang mengucapkan salam adalah orang yang di atas kendaraan. Kalau bertemu dengan orang ketika dekat dengan rumah kita, maka hendaknya kita pabasoan naik ke rumah. Tentunya orang itu sudah kita kenal terlebih dahulu. Yang keenam, adab berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kalau kita berjalan di suatu jalan misalnya, sedangkan di tepi jalan ada orang yang sedang duduk-duduk berkumpul. Ketika kita ingin lewat, hendaknya meminta jalan sambil membungkukkan badan, serta tangan kanan kita memberi isyarat minta lewat. Nah, bila kita sudah diizinkan, barulah kita lewat di hadapan orang-orang yang duduk-duduk tersebut. Kemudian yang ketujuh, adat berjalan dengan istri atau keponakan perempuan. Kalau berjalan di kampung-kampung atau di jalan yang sempit, maka suami berjalan di depan, istrinya mengiringi di belakang. Bila berjalan dengan kemenakan perempuan, mama di Minangkabau itu berjalan di depan sambil memegang ranting atau kayu sebagai simbol untuk menandakan bahwa ketika itu dia berjalan dengan keponakannya, dengan kemenakannya, bukan dengan istrinya.
Kemudian yang kedelapan, adat di tempat rapat. Waktu kita masuk ke tempat rapat, terlebih dahulu memberi hormat dengan mengucapkan salam. Perlihatkan laku yang elok, duduk yang sopan, dan dengarkan baik-baik apa yang dirundingkan. Nah, bila menyampaikan pendapat, sampaikan dengan santun, jangan sampai menyindir orang, jangan sampai merendahkan orang. Bila kita berbeda pendapat, maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kesembilan, adat dalam jamuan. Orang Minangkabau bila hendak menjamu, maka dipanggilnya orang dengan sirih dan pinang, tidak memanggil orang dengan permen. Nah, kecuali tetangga dekat kita, itu cukup kita panggil dengan mulut saja. Orang Minangkabau tidak mau naik atau masuk ke dalam rumah tempat jamuan itu kalau tidak dipersilahkan masuk. Nah, kemudian yang ke-10 anak-anak, adat batandang atau menompang bermalam di rumah seseorang. Kalau kita bertandang ke rumah karib kerabat atau jiran kita, maka pilihlah waktu yang tepat, pergi bertandang. Kalau bertandang, menumpang bermalam, jangan lama-lama, cukup 3 hari saja. Boleh bertandang sesudah mendapat izin dari yang punya rumah terlebih dahulu. Dan tentunya juga izin dari kedua orang tua kita. Kemudian yang ke-11, adat kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Bagaimana kita beradat kepada mereka? Yang pertama, dengarkan dan turuti perkataannya, berdiri menyambut kedatangannya, tidak melintas di depannya, selalu minta doa dan keredaannya, karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jangan mendurhakai, jangan meninggikan suara dan sebagainya. Kemudian yang ke-12, adat kepada guru. Mendengarkan guru atau mendengarkan nasihat guru dan pengajarannya. Berkasih sayang dan memperlihatkan wajah yang jernih, gerak-gerik serta perbuatan yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, kita melihat guru kita itu sebagai orang tua kita sendiri. Nah, anak-anak Pak sekalian, inilah pelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.